Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Al Rasid dengan NIM 230901501064 dari kelas E dengan program studi akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses penumpukan orang-orang atau alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sekaligus penempatan dan pembagian tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama sehingga dapat mencapai tujuan. Tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Fungsi organizing tercermin pada struktur organisasi yang menggambarkan hubungan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap personil. Adapun unsur-unsur organisasi adalah men atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. Yang kedua adalah kerjasama, atau merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah tujuan merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diinginkan. Keempat adalah peralatan atau equipment, merupakan unsur yang keempat yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan atau kantor. Dan yang terakhir adalah lingkungan atau environment. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Ada 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. Keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasi aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Adapun kasus sensitif tentang pembagian kerja, seperti sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 departemen utama, yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan. Departemen produksi bertanggung jawab untuk memproduksi produk, Departemen pemasaran bertanggung jawab untuk memasarkan produk, dan Departemen keuangan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan. Bagian tugas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini memudahkan koordinasi dan kerjasama antar departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya, karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Secara garis besar, proses manajemen SDM dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama yang terdiri dari human resource planning, yaitu perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Kedua, personal procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontak tenaga kerja. Yang ketiga, personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Dan keempat adalah personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah kelima adalah personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Adapun bentuk usaha dalam proses sumber daya manusia, yaitu persediaan tenaga kerja sekarang ini, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, perkiraan permintaan sumber daya manusia, dan strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya,
karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengenai sumber daya manusia adalah mengenai penempatan kerja karyawan. Proses manajemen sumber daya manusia yang memiliki banyak keterkaitan erat dengan output yang bakal dihasilkan oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya setiap bentuk usaha memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya masing-masing, sehingga segala prosedur produksi bisa dilaksanakan dengan baik dan mampu mencapai target sebagaimana dikehendaki. Adapun contoh kasusnya adalah tentang rekrutmen dan seleksi. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk posisi manajer produksi. Perusahaan tersebut melakukan rekrutmen dengan seleksi dengan menggunakan berbagai metode seperti iklan lowongan, media sosial, dan rekomendasi karyawan. Saat proses rekrutmen, perusahaan menerima banyak pelamar. Pada proses seleksi, perusahaan menggunakan berbagai kriteria seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Pada akhirnya, perusahaan memilih satu orang pelamar yang memenuhi kriteria dan dianggap paling cocok untuk posisi tersebut. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.